Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resistor, komponen yang paling dasar dalam elektronik. Nah, nilai atau standar nilai-nilai resistor itu ada macam-macam. Ini antaranya ada yang standar E24 dan E96. Nah, ini maksudnya adalah resistor dekade. Jadi nilai dekade dari resistor. Yang E24 ini juga nilai dekade dari resistor dengan standar E96. Nah, yang untuk E24 itu toleransinya adalah 10%, plus minus 10%. Kemudian yang E96 itu adalah toleransinya adalah plus minus 1%. Ini kalau dilihat di googling itu sudah muncul ini. Kata kuncinya adalah E24 dekade resistor value, itu akan muncul seperti ini. Nah, yang kita bahas adalah yang E24 dan E96 serinya. Ini kita lihat bahwa yang E24 itu toleransinya ada 5% dan juga ada yang 2%. Nah, untuk yang E96 itu toleransinya adalah 1%. Nah, E24 itu berarti ada 24 angka atau nilai, yang E96 itu ada 96 nilai. Nah, apa artinya? Kita lihat di contoh ini. Ini adalah contoh E24 resistor dekade. Ya, berarti ada nilai 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6 sampai dia 9,1. Nah, dinamakan dengan 24 karena ini ada 24 angka atau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalikan 4 adalah 24. Nah, jadi yang disebut dengan E24 resistor dekade itu adalah standar nilai resistor yang mempunyai 24 nilai incremental. Increment artinya dia ya ada apa penambahannya. Ini tambah 0,1, tambah 0,1, ada yang tambah 0,2 dan seterusnya sesuai dengan standarnya ini. Nah, kenapa disebut dengan dekade? Dekade itu artinya 10. Artinya dekade itu adalah angka-angka tersebut bisa dinaikkan dengan pengalih 10. Jadi ini ada 1 ohm, misalkan 1 ohm bisa 10 ohm, bisa 100 ohm, bisa 1 kilo ohm dan seterusnya. Ini juga sama, 1,8 itu bisa 1,8 ohm, bisa 18 ohm, bisa 180 ohm dan seterusnya. Jadi dikalikan 10 kalau mau menaikkan nilainya. Nah, dengan demikian akan ada 168 nilai resistor. Jadi yang 24 angka ini kalau kita kalikan dengan angka 10, angka 100, angka 1000 dan seterusnya, itu akan ada 168 nilai. Yaitu nilainya dari 1,0 ohm, 1,0 ohm sampai 9,1 mega ohm. Mega artinya 10 pangkat 6. Nah, jadi dengan standar E24 ini kita bisa memilih nilai resistor dari 1 ohm sampai dengan 9,1 mega ohm. Itu adalah untuk yang E24. Nah, untuk yang E96 itu nilainya dari 10 ohm sampai dengan 976 kilo ohm. Nah, ini toleransinya 1%. Kalau yang ini plus minus 5%, ada yang 10%. Itu adalah standar dari nilai-nilai resistor. Nanti yang kita gunakan adalah yang E24. Ini yang toleransinya rendah. Nah, sekarang kita bahas apa guna resistor. Guna dari resistor itu adalah untuk memperkecil arus. Sebagai contoh, kita mau menyalakan sebuah bohlam dengan aki motor 12 volt. Nah, lampu bohlam yang kita pakai itu adalah GE25193. Nah, kalau kita lihat di datasheet atau spesifikasinya, itu tegangan yang disarankan atau yang tegangan yang distandarkan atau yang boleh kita aplikasikan pada lampu ini itu adalah tegangannya 3,57 volt. Kemudian powernya itu adalah 2 watt. Nah, ini kalau kita googling GE ini spesifikasi ini GE25193 otomotif bohlam untuk otomotif, itu tegangan operasinya atau yang dianjurkan adalah 3,6 volt dengan power 2 watt. Nah, ini kalau ini 3,57 volt ya. Kita pakai yang 3,57. Kalau ini kan 3,6, ini dibulatkan. Jadi untuk bohlam itu tegangannya itu yang didesain, tegangan desain untuk lampu ini adalah 3,57 volt. Kemudian
powernya adalah 2 watt. Nah, dengan menggunakan dua nilai dari datasheet ini kita bisa mengetahui berapa arus operasi dari bolam ini atau arus ratingnya atau arus maksimal. Kita tidak boleh menggunakan lampu ini dengan arus lebih dari yang maksimalnya. Nah, bagaimana cara menghitung arusnya? Kita gunakan rumus power, bahwa power itu sama dengan tegangan kalikan arus, P sama dengan V kalikan I. Berarti dengan mengetahui V dan P, tegangan dan power, kita bisa menghitung arus ratingnya, yaitu P dibagi V, yaitu 2 dibagi 3,57, yaitu 0,56 ampere. Nah, atau kita bulatkan saja 0,5 ampere atau 500 mili ampere. Mili kan berarti artinya 10 pangkat minus 3. Nah, dengan demikian kita supaya bisa memperoleh 500 mili ampere, kita harus tambahkan resistor. Ini adalah skema rangkaiannya. Ini adalah baterainya 12 volt. Ini resistornya, ini adalah lampunya. Nah, kenapa kita pakai resistor? Karena kalau kita tidak menggunakan resistor, nanti arusnya itu akan melebihi dari 500 mili ampere atau 0,5 ampere. Nah, ketika arus yang melewati bolam ini lebih dari 0,5 ampere, berarti ini akan putus atau rusak bolamnya. Maka kita harus menggunakan arus sesuai desainnya, yaitu 0,5 ampere maksimal. Nah, berarti untuk menurunkan atau memperoleh arus setengah ampere, kita harus gunakan resistor. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai resistor yang kita perlukan dan berapa wattnya? Nah, itu adalah yang kita hitung. Nah, ini adalah desain yang akan kita gunakan, yaitu kita gunakan aki dari sepeda motor, yaitu 12 volt, kemudian ini adalah bolamnya. Nah, kita menghendaki arusnya itu setengah ampere supaya bolam tidak rusak. Tidak rusak dan juga tidak terlalu redup. Nah, kita sesuai dengan desain yaitu setengah ampere. Nah, pertanyaannya berapa R-nya? Nah, kalau kita menggunakan resistor itu kita harus ingat-ingat rumus tegangan, yaitu V sama dengan I kalikan R. Tegangan sama dengan arus kalikan hambatannya. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung R-nya, yaitu V dibagi I. Nah, V-nya itu adalah tegangan dari baterai, kemudian kita bagi dengan arus yang kita inginkan, yaitu setengah ampere. Nah, maka ketemunya adalah 24 ohm. Nah, berarti R ini adalah 24 ohm supaya arusnya adalah setengah ampere. Nah, tetapi ingat, R ini itu belum memperhatikan hambatan dari bolam. Sehingga kalau kita pasang 24 ohm, nanti arus yang melalui sirkuit ini dia itu akan kurang dari setengah ampere karena kita belum memperhitungkan hambatan yang ada di bolam. Nah, hambatan yang ada di bolam atau RB itu berubah-ubah. Jadi waktu dingin itu hambatan bolamnya itu rendah, ketika panas itu hambatannya semakin tinggi. Nah, ini adalah masalah tersendiri, tapi kita bisa kira-kira berapa hambatan dari bolam ini dengan menggunakan data dari spesifikasi. Yaitu tegangannya tadi kan sesuai spesifikasi adalah 3,57 volt, kemudian arus yang kita inginkan adalah setengah ampere. Nah, dari spesifikasi ini kita bisa memperkirakan hambatannya, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu V sama dengan I kalikan R, berarti R-nya adalah V dibagi dengan I. Nah, sehingga hambatan dari bolam itu adalah 7,14 ohm, yaitu tegangan 3,57 dibagi dengan arus 0,5. Nah, ini adalah RB-nya atau hambatan dari bolam. Nah, dengan demikian R yang kita pasang itu adalah 24 ohm dikurangi dengan 7,14 ohm, yaitu 16,86. Nah, sehingga hambatan yang kita pasang di resistor itu harusnya adalah 16,86 ohm, karena yang lampu itu punya hambatan sebesar 7,14 ohm, sehingga di totalnya itu kalau kita total itu adalah 24 ohm. Nah, ketika 24 ohm totalnya, ketika total dari hambatan resistor maupun hambatan bolam itu 24 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah setengah ampere seperti rumus ini. Nah, itu adalah cara untuk menghitung atau menentukan besar resistor yang kita pasang pada sirkuit, yaitu kita sudah ketemukan, yaitu 16,86 ohm. Nah, sekarang ada cara lain selain dengan cara tadi, yaitu dengan menggunakan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, ini cara ini lebih nyaman menurut saya. Jadi kita gunakan hukum Kirchhoff, di mana Kirchhoff yang tegangan ya, di mana bahwa tegangan sumber itu sama dengan tegangan beban. Nah, Vs itu adalah tegangan dari sumbernya, yaitu 12 volt, kemudian ini adalah tegangan dari resistor, ini adalah tegangan dari lampu, sehingga tegangan sumber itu sama dengan tegangan resistor ditambah dengan tegangan dari lampu. Vs sama dengan VR ditambah dengan Vb.
Nah, VS-nya adalah 12 volt, kemudian VR-nya itu adalah yang kita cari. VB-nya kita sudah tahu speknya yaitu 3,57 volt. Sesuai dengan spek dari datasheet itu 3,57 volt. Nah, dengan mengetahui Fs, tegangan sumber dan tegangan lampu, berarti kita bisa mengetahui tegangan dari resistor ini, yaitu 12 dikurangi 3,57 yaitu 8,43. Nah, ketika kita tahu tegangan resistor, berarti kita bisa menghitung nilai R-nya, yaitu dengan rumus V sama dengan I kalikan R, berarti R-nya itu adalah V dibagi dengan I. V-nya adalah 8,43 volt dibagi dengan arus yaitu setengah ampere, yaitu 16,86 ohm. Ini kan hasilnya sama dengan yang ini, sama. Tapi hanya menggunakan cara yang berbeda sedikit. Nah, kita sudah ketemu R yang perlu kita pasang adalah 16,86 ohm. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah berapa power dari resistor tersebut. Daya atau power dari resistor itu artinya kemampuan untuk menahan power disipasi. Maksudnya berapa watt resistor itu mampu mendisipasi apa ya? Seberapa kuat dia mampu menahan power di resistor kan dia resistor itu kan dia mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, berapa power yang bisa dihandle atau bisa ditahan oleh resistor tersebut. Nah, itu adalah yang disebut dengan power resistor. Nah, dengan menggunakan rumus yang standar yaitu P sama dengan V kalikan I, berarti powernya kita sudah tahu ketika kita tahu tegangan dan arusnya. Nah, tegangan dari resistor itu adalah 8,43, kemudian arusnya adalah setengah ampere, sehingga powernya itu adalah 4,22 watt, atau kita bulatkan 5 watt. Nah, berarti resistor yang kita perlukan itu adalah bernilai 16,86 ohm dengan power adalah 5 watt. Nah, sekarang kita akan memilih nilai dari resistornya. Nah, untuk 16,86 kan di pasaran tidak ada. Di pasaran itu kita bisa gunakan yang E24, yang standar yang E24 ini. Ini adalah yang toleransinya itu tidak terlalu kecil, yaitu 10% atau 5%. Kita gunakan yang ini karena aplikasi ini kan tidak perlu ukuran yang terlalu presisi, jadi kita gunakan yang E24. Nah, yang E24 itu data nilai-nilainya ada di slide yang tadi, kemudian R-nya 16,86. 16,86 berarti kita pakai yang ini. 16,86 kita bisa menggunakan 16 ohm atau 18 ohm. Karena ini ya sesuai dengan urutannya, kita bisa gunakan 16 ohm atau 18 ohm. Ini 16 ohm atau 18 ohm, tapi kita dari dua pilihan ini kita sebaiknya memilih 18 ohm karena dengan 18 ohm itu arusnya yang mengalir ke lampu itu tidak terlalu tinggi, sehingga lebih aman, lebih tahan lama. Karena kalau kita gunakan yang 16 ohm berarti arusnya itu akan melebihi dari setengah ampere, itu akan membuat umur dari lampu tidak terlalu lama. Jadi kita memilih 18 ohm dan powernya adalah 5 watt. Nah, itu adalah cara yang pertama, atau cara menghitung resistor dengan dua cara ya, dengan cara KVL, Kirchhoff Voltage Law, dan cara yang sebelumnya. Nah, sekarang teori tadi atau nilai resistor tadi emang betul dia akan menghasilkan arus 0,5 ampere, tetapi dari sudut pandang efisiensi energi itu bukan solusi yang bagus. Hal ini karena banyak energi yang terbuang. Kan resistor itu menghasilkan panas, sehingga semakin besar arus yang mengalir pada resistor itu akan menghasilkan panas yang lebih besar. Panas yang lebih besar berarti energi listrik yang terbuang yaitu berupa energi panas itu akan semakin besar. Jadi dalam mendesain sebuah sirkuit elektronik itu kita usahakan arus yang mengalir itu sekecil mungkin, sehingga panas yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Panas yang tidak terlalu tinggi itu berarti efisiensi dari energi listrik yang kita gunakan itu lebih bagus. Nah, maka akan ada alternatif lain, kita tidak menggunakan lampu bolam yang tadi, kita gunakan LED. Yang serinya adalah LED on LTL4224. Nah, LTL4224 itu merupakan solid state device, dia berbeda dengan yang lampu bolam. Nah, solid state device itu apa? Semoga kita bisa bahas di video setelah ini.
Nah, kita lihat di LTL 4224, kita googling seperti ini. Ini lampu LED biasa ya, LED on 4224, LED on LTL 4224, seperti ini bentuknya. Nah, LED tersebut sesuai datasheet bekerja dengan forward current. Kalau kita mau searching online itu akan bekerja pada arus forward, itu artinya yang dari positif ke negatif itu adalah 30 mA. Jadi arus forward currentnya, arus maju sesuai dengan arah diodanya. Ini kan dioda itu adalah 30 mA. Nah, ini jauh lebih kecil dari lampu bolam. Lampu bolam tadi kan dia arus operasinya adalah setengah ampere atau 500 mA, sedangkan yang LED itu hanya 30 mA, sehingga ini akan lebih efisien karena arus yang mengalir itu arus yang dibutuhkan itu lebih kecil, sehingga nanti panas yang ditimbulkan itu akan lebih kecil juga, secara efisiensi bagus. Nah, arus kecil berarti panas turun, energi yang terbuang akan semakin kecil. Nah, dari datasheet voltage drop LED tersebut, voltage drop itu artinya tegangan di LED tersebut itu adalah 1,6 sampai dengan 2,4 volt. Nah, kita pilih yang tengah-tengah saja. Kita anggap bahwa voltage dropnya, tegangan dari LED tersebut adalah 2 volt. Jadi tegangannya itu adalah 2 volt, arusnya adalah kita ambil yang tengah-tengah juga, yaitu 20 mA. Jadi kita sudah menentukan bahwa kita pilih tegangan dari LED tersebut adalah 2 volt, kemudian arus operasinya itu adalah 20 mA. Jadi ini adalah sesuai desainnya. Tegangannya 2 volt dan arusnya adalah 20 mA. Nah, kita akan membuat skema elektriknya dengan menggunakan LED sama seperti tadi. Ini adalah baterai 12 volt, ini adalah resistor, ini adalah LED-nya, yaitu voltage drop-nya itu tadi adalah 2 volt. Nah, sekarang pertanyaannya kita hitung berapa nilai resistornya. Nah, kita gunakan Kirchhoff voltage law, yaitu 12 sama dengan VR tambah 2. Ini sama dengan ini tambah ini. Berarti VR-nya itu adalah 12 kurangi 2, yaitu 10 volt. Jadi tegangan dari resistor yang kita butuhkan supaya arusnya itu 20 mA itu adalah 10 volt. Nah, kemudian kita sudah tahu tegangannya, sedangkan kita butuh nilai R-nya, berarti kita gunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kalikan R. R sama dengan V dibagi dengan I. V-nya adalah 10 volt dan I-nya adalah 20 mA. Nah, akan ketemu bahwa R-nya itu adalah 500 ohm. Nah, jadi jauh lebih besar dibanding dengan yang bolam tadi. Bolam tadi kan ketemunya 18 ohm, sedangkan dengan menggunakan LED kita ketemunya 500 ohm, sehingga arus yang dihasilkan itu jauh lebih kecil, yaitu 20 mA. Nah, kemudian powernya berapa? Power yaitu kita gunakan rumus V kalikan I. V-nya itu adalah 2 power resistor ya, berarti V-nya V resistor yaitu 10 volt kalikan I-nya adalah 20 mA, sehingga powernya adalah 1/4 watt. Nah, jauh lebih kecil dibanding dengan yang menggunakan bolam, yaitu 5 watt. Nah, sekarang kita pakai dekade lagi, E24, R-nya ada 500 ohm. Ada enggak yang sudah pas 500 ohm? Tidak ada, berarti kita gunakan yang 510 ohm. Nah, kita gunakan 510 ohm. Jadi resistor yang kita pakai kalau kita gunakan LED itu adalah bernilai hambatannya adalah 510 ohm dengan powernya adalah 1/4 watt, sehingga lebih efisien. Dan juga LED lebih awet dibanding dengan bolam karena panasnya kan lebih kecil. Nah, itu adalah cara menghitung nilai resistor yang kita perlukan sesuai dengan komponen elektrik yang kita pasang, sesuai speknya. Jadi kita bisa mengatur arusnya itu dengan menggunakan resistor. Nah, di video selanjutnya kita akan coba praktekkan rangkaian ini apakah benar sesuai dengan perhitungan atau tidak. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.